Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, barangkali masih ingat ya, Yusuf Mansur tuh kemana-mana bicara kalau dia muridnya daripada Habib. Dia ngomong, aneh ini muridnya Habib Rizik. Ya kan, masih ingat kan? Ketika dia membantah bukunya Pak Heri Muhammad yang bilang Yusuf Mansur itu si Raja Obong. Kemudian dalam pengajian dia hadir itu, misalnya di majelisnya Habib Novel, ya kan, di majelisnya Habib Syekh. Wah, dia situ mendapat tempat. Lalu sekarang ini ketika para Habib diserang ya, atau ada ribut dalam soal keyakinan dengan ulama-ulama dan kiai-kiai di Nusantara ini, itu puisi Yusuf Mansur di mana? Ya kan? Sekarang ini yang tiap hari menggugat soal nasabnya para Habib, dia bukanlah zuriat Rasul. Yang paling terdepan dengan argumen ilmiahnya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu sampai sekarang nggak ada yang berani membantah tesisnya Kiai Imad, kecuali Habib itu bisanya caci maki, termasuk Habib Rizik. Itu kata Kiai Imad, itu ada 3 alasan kenapa para Habib itu adalah zuriat palsu dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari argumen nasab, kemudian tokoh-tokohnya. Yang ketiga yang ditantang oleh Imaduddin itulah peneliti tes DNA gitu. Ya kan? Itu nggak berani Habib, itu takut dia semuanya. Termasuk Idrus Ramli juga ada skut-skut aja, nggak ada ilmunya habis. Yang jelas-jelas sekarang ini menyerang atau membantah argumen Habib itu yang terkenal ya. Itu tadi yang pertama Kiai Imaduddin Usman. Yang kedua itu Kiai Abbas di Cirebon. Yang ketiga ada Kiai Jazuli. Wah, dia tamat dari Yaman, itu sangat ilmiah. Dia membongkar dari kitab-kitabnya yang ditulis oleh kaum Ba'lawi. Nah, di sini para Habib itu terus terang ya, termasuk Rabitah Alawiyah itu juga digugat gitu. Maka keteter lah, atau langkahnya terserak-serak gitu nih. Nggak ada. Nah, yang jelas-jelas dari non Habib yang membela itu diantaranya adalah Buya Yahya dari Cirebon yang mempunyai pesantren Al-Bahjah, ya kan? Yang hampir tiap hari di YouTube kita lihat meminta kepada kaum muslimin yaitu bagaimana menyumbang ke pesantrennya gitu. Nah, ini sebenarnya juga sahabat Yusuf Mansur, tapi dia jelas berprinsip. Misalnya 2 tambah 2 berapa Buya? Aneh, nggak bisa ngomong. 2 tambah 2 aja nggak bisa dia ngomong. Ada orang tanya, itu katanya Faqih Al-Muqaddam mi'raj 70 kali. Ada yang bilang berapa? Sab'a wa isruna marrah fil lail. Ada yang bilang sab'una marrah, 27 kali dalam semalam. Ada yang bilang 70 kali dalam semalam. Dia nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab, dia dianggap ini pertanyaan mengadu domba. Jadi ada orang bilang Nabi aja cuma sekali. Ini Faqih Muqaddam, sosoknya dari tokoh kaum Ba'lawi 70 kali. Bagaimana Buya? Dia nggak bisa jawab. Percaya nggak karomah? Misalnya pasir menjadi gula ya. Kalau guru saya pernah saya percaya gitu. Ini kan menjawab itu aja. Harusnya kan dari kitab-kitab kan sudah ada. Siapa yang percaya ada lagi mi'raj setelah Nabi Muhammad faqad kafara. Itu kan begitu kesimpulannya. Ini nggak bisa jawab dia. Tapi untuk membela klan Ba'lawi, dia pasang badan. Ini
seorang, kalau katakanlah pengikut, ya ini pengikut yang militan, istiqomah. Nah, Yusuf Mansur di mana? Kalau dua pilar ini, dia kan ngaku guru. Ya kan? Ketika gurunya diserang, dia diam aja. Kentut aja nggak dia lepas gitu. Habib Novel diserang dengan prinsipnya nanti katanya akan ada Habib mengirim malaikat untuk mengajarkan sampai orang tua hafiz Quran di dalam kubur. Mansur ada di situ. Orang lu yakin tuh benar atau salah, dia juga nggak akan bisa ngomong gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi posisi ya, Mansur ini ya posisinya bukan posisi seorang ustadz, apalagi murid. Dia posisinya ya posisi seorang politisi, di mana yang untung dia ambil. Tapi di depan matanya nih gurunya katanya dihantam orang, dia nggak ada responnya, nggak ada. Nah sekarang dalam perdebatan gitu soal nasab para Habib atau kaum Baklawi, itu benar nggak dia itu keturunan atau zuriat Rasul al-asil, zuriat Rasul yang benar gitu. Kan di mana-mana sekarang ada 2 atau 3 yang terus-terusan bersuara lantang bahwa di dalam darah kami ada darah Rasulullah. Itu kan misalnya Bahar bin Smith ngomong dia. Tapi Yusuf Mansur di mana? Dia membenarkan atau menyalahkan? Nggak ada prinsipnya. Kalau dia menyalahkan, oh dia kehilangan panggung. Kalau dia membenarkan, dia ikut yang diserang oleh masyarakat. Oh, dia takut dua-duanya. Yang penting bagi Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan jangkauan untuk mendapatkan uang. Dan itu aja. Jadi di sini dari guru-gurunya tidak meridhoi dia, dan masyarakat umum apalagi. Kenapa? Dia berada pada posisi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia nggak ada nih kalau bicara amanah, dia nggak amanah ini. Nggak bisa dia mengatakan benar atau salah. Kalau Buya Yahya masih mending. Saya di sini, dia salah atau benar, dia bela gitu. Sampai nanti orang mengatakan, wah pikirnya sudah tumpul gitu. Ya nggak apa-apa. 2 tambah 2 berapa? Ya dia nggak sanggup mengatakan 4. Pakai mukadam mi'raj 70 kali dalam semalam. Dia nggak sanggup menyatakan itu salah. Tapi dia berada di situ gitu. Jadi orang akan melihat, oh dia ini pendukung kaum Baklawi. Jelas gitu. Nah, tapi Yusuf Mansur benar atau salah? Dia nggak sanggup itu. Terus bagaimana dia membuat hukum fikih nanti? Misalnya nih, di masjid start. Orang kentut, wudu batal nggak? Kalau dia bilang batal, dia takut dimarahi masyarakat jemaah gitu. Dia bilang nggak batal, ada hadis, kan gitu kan? Jadi dia ketakutan. Nah, bagaimana mengarahkan masyarakat yang berada pada sosok seperti Yusuf Mansur yang ketakutan, nggak berani dia menggunakan identitas dirinya. Dia membela kayak atau menyerang, nggak berani dia. Yang penting bagi dia tuh bagaimana terus-menerus mempengaruhi masyarakat yang nggak ngerti ini supaya mendapatkan uang terus. Karena bagi dia nggak penting tuh mau guru-guru yang masuk rungkat kayak karena dihajar, nggak ada urusan dia. Ya kan? Yang penting nanti ada event-event, oh dia bisa menggarap duit semaksimal mungkin. Dari situ dia punya warung steak and shake. Dia belikan itu duit masyarakat ini, membeli tanah atas namanya sendiri, dia berusaha atas namanya sendiri. Lalu dia cover itu dengan ucapan ada Allah, bawa Allah. Mau kaya nggak? Orang bilang mau. Nah Allah, coba semua mau kaya nggak? Mau. Sebut Allah, ya Fatah, ya Razak. Udah keluar duit gitu. Dia mulai itu menagih duit. Begitu pulang tuh nggak ada cerita-cerita Allah lagi dia. Dia buatlah sesuatu yang bisa mendatangkan lebih banyak duit. Gitu. Karena itu ya kalau pondok pesantren sudah nggak berfungsi dengan baik, ditutup sama dia.
nggak ada urusan lah gitu, tutup aja, ya kan, ditutup. Bagi Yusuf Mansur nggak ada tuh. Misalnya ya kalau masih contohnya banyak ya, di depan UIN misalnya nih, dulu tuh dia pasang itu di plang gede-gede, di sini akan dibangun rumah tahfiz. Senang lah orang kan, nggak tahu tuh apa disumbang masyarakat tanah itu untuk tahfiz Quran. Ini kan orang percaya bener ini. Setelah itu dirubah oleh Yusuf Mansur. Di sini sekarang ini ada warung steak and shake milik Yusuf Mansur. Terus ada Allah gitu. Kalau tanah itu tanah wakaf itu tidak sesuai itu dengan peruntukan. Tidak sesuai itu. Bagaimana orang mau ibadah lantas dirubah menjadi suasana atau tempat berbisnis. Nggak sesuai. Baca undang-undang perwakafan itu. Jadi inilah yang dilihat Yusuf Mansur tuh nggak ada posisinya. Dia nggak peduli tuh. Mau lu bilang munafik kah, mau bilang fasik kah, nggak ada urusan sama dia. Yang penting kita berdoa. Paling itu aja dia. Dia sanggup nggak mendoakan guru-gurunya? Nggak mau dia. Dia sanggup nggak membela guru-gurunya? Nggak sanggup dia. Si murid yang baik tuh katanya dia nilainya paling tinggi. Belum S1 aja belum tamat, dia udah tamat S2. Kan gitu kan? S2 belum tamat, dia udah tamat S3. Doktor. Doktornya entah berapa kali katanya. Dia doktor di UIN Alauddin Makassar tentang sedekah. Kita cek dalam disertasi, nggak ada di situ yang orang menulis yang namanya Jam'an Nur Khatib Mansur menulis disertasi tentang sedekah. Kalau ada ya orang kan baca apa keistimewaan penemuannya gitu. Misalnya bersedekah 100.000 bisa dapat bisa dapat showroom pinggir jalan gitu. Ada nggak? Lalu dia doktor lagi di Jakarta ini tentang membangun pesantren dari nol gitu. Kalau dibaca orang mungkin kesimpulannya ya bagaimana mencuri duit masyarakat, itu aja. Tapi dia juga nggak berani itu mempublikasikan. Mesti sebagai seorang akademisi dia harus sanggup mempertahankannya. Harus sanggup dia. Kalau nggak sanggup bagaimana menjadi akademisi? Jadi guru-gurunya nggak sanggup dia bela, musuh-musuhnya nggak sanggup dia kalahkan. Itulah Yusuf Mansur. Yang bisa dia dapat itu bagaimana mempengaruhi massa untuk mendapatkan uang. Lalu ya dari uang itu jadi milik pribadi. Dari pay trend yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun itu, banyak sekali duitnya. Banyak sekali. Ada tuh salah seorang yang penanggung jawabnya dulu tuh, semalam aja tuh rekening nggak berhenti masuk. Bisa 2 miliar gitu kan. Tapi berapa dia dapat? Sekarang udah dikeluarkan surat oleh OJK, pay trend itu udah dicabut, nyawanya nggak boleh beroperasi. Lalu duitnya untuk siapa? Ya untuk Yusuf Mansur. Berapa dia yang tahu. Jadi posisi Yusuf Mansur sebenarnya dia nggak peduli itu mau ribut mau apa, asal panggungnya itu ada gitu. Asal dia tuh dikasih kesempatan. Nah sekarang orang nampaknya orang munafik, kalau bahasa agamanya pelin-pelan itu seharusnya nggak ada panggung buat dia karena dia tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan Yusuf Mansur ini hanyalah sebuah upaya bagaimana memperkaya diri sendiri, memperalat dakwah, memperalat jemaah yang punya semangat agama yang tinggi. Dari situ dia bangun nanti usaha-usaha, ya termasuk yang utama itu adalah warung steak and shake yang sekarang sedang dan akan diboikot atau diisolasi oleh massa yang sudah mengetahui siapa Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.